Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini di tengah-tengah gemuruhnya rakyat kita menggunakan kedaulatannya dalam memilih pemimpin-pemimpinnya, barangkali ini bisa dilupakan orang, tetapi untuk episode ini dalam rangka mengingatkan dan memperingati Hari Pendidikan Nasional kita, saya mengangkat tema hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan kita. Tetapi temanya saya beri judul, ini saya agak terpengaruh oleh kejadian akhir-akhir ini yang menyangkut dunia pendidikan kita, sehingga temanya saya beri judul masyarakat sakit versus masyarakat sehat yang kita harapkan. Untuk ini saya sekaligus menjawab SMS yang makin banyak yang masuk, yang mempertanyakan, malahan mendesak saya, kok panelisnya tidak berubah-berubah. Saya justru di sini akan menjawab mengapa saya tidak berubah-berubah. Karena saya tidak mencari sensasi. Karena forum saya ini mencari beberapa hal yang lebih dalam daripada yang dilihat orang, untuk hal-hal yang diamati, dan kita mencoba atau berpretensi menjelaskan kenapa hal-hal itu ada di masyarakat. Sehingga panelis saya yang sangat saya hormati adalah sesepuh para orang tua yang saya sebut senior citizen. Jadi hari ini saya ditemanin oleh para senior citizen yang sudah merupakan panelis tetap saya untuk hal-hal membicarakan misalnya hal-hal semacam ini. Saya sapa dulu. Yang pertama, Bapak Dr. Sulastomo. Selamat datang, Mas Tom. Ya, terima kasih ini. Selalu pagi karena yang mau saya sapa berikutnya Bapak Profesor Dr. Daud Yusuf. Selamat datang, Mas Daud. Karena Pak Daud nggak bisa kalau sore, jadi ya sudah. Saya pun seneng kalau pagian gitu. Pak Daud adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, begitu ya, Republik Indonesia. Pak Lastomo adalah koordinator gerakan Jalan Lurus. Yang berikutnya Bapak Hari Cancilalahi. Selamat datang Mas Hari. Founder dari Center for Strategic and International Studies. Bapak-bapak sekalian, saya mau memberi enlightening kenapa saya mengatakan masyarakat seakan-akan sakit melawan masyarakat sehat. Begini Mas Tom, bayangkan ada sekolah yang dibenteng kayak Benteng Alamo, namanya Jakarta International School, sudah berapa 20 tahunan ada di situ. Tiba-tiba itu di WC-nya ada perlakuan yang sangat memalukan, yaitu di kasarinya ya, diperlakukan tidak baiknya anak-anak kecil balita ini oleh janitor itu pelayan yang tukang bersihin itu. Ini buat saya adalah sakit nih masyarakat nih. Berikutnya kemarin Pak Daud, sekolah tinggi ilmu pelayaran dipukuli oleh seniornya, babak belur sampai mati. Dan ini bukan yang terakhir, bukan yang pertama kali, yang sudah dari dulu. Ditambah lagi, ini kalau saya membaca Kompas hari ini, betapa itu sakitnya. Mungkin saya salah nih Mas Ari ya, tapi sakitnya nih. Papua itu akumulasi dana otonomi khususnya itu 57 triliun.
sebanyak 30% dari dana itu harusnya dilokasikan kepada pendidikan gratis SMP di Papua. Sekarang Naldo ini anak umur 10 tahun nggak bisa menamatkan SD. Duitnya ada 57 triliun. Kok sakit ini kita. Nah kalau mau nasional, angka-angkanya ada ini. 20% dikasihkan tiap tahun, Mas Hadi. 400 triliun. Yang reot di mana-mana itu sekolah. Anak-anak. Mas Hadi, komentar Anda, Mas Hadi. Saya kira memang masyarakat kita sekarang mengalami masa pancaroba, peralihan, barangkali juga karena peralihan generasi yang sangat masif, dan di dalamnya juga karena akibat daripada keterbukaan yang sangat lebar ini, masuk angin terjadi begitu, dan juga gap daripada generasi. Tapi saya ingin sedikit memperlunak istilah Anda atau tema yang Anda rumuskan, yaitu masyarakat sakit versus masyarakat sehat. Itu terlalu generalisasi, terlalu gebyah-uyah orang bilang ya. Sebetulnya yang sakit itu menurut saya adalah masyarakat elit politik versus masyarakat yang sehat dari rakyat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri. Terus kemarin ini diperagakan, pemilihan umum sekarang ini menjadi hiruk pikuk yang besar karena di situ terjadi demonstrasi bahwa di Indonesia itu sekarang komunikasi politik yang santun, yang manusiawi, yang menurut etika sudah tidak ada. Semua komunikasi adalah transaksional, adalah duit. Orang baik, orang tepat tidak terpilih kalau tidak bayar. Orang jelek dari terah jelek pun terpilih kalau bisa bayar. Jadi sekarang sudah tidak ada politik yang menjalankan karena etika, karena norma, karena akal sehat. Tapi ini semua dijalankan atas kowe wani piro. How much do you have the money? Berapa harganya? Semua terjadi. Inilah yang mengkhawatirkan. Kalau ini tidak segera diatasi. Dan menurut saya rakyat pada umumnya, pemilihan umum sekarang ini ya sudahlah, acuh tak acuh sedikit, tetapi dijalankan dengan tertib. Oleh karena itu ontran-ontran yang bersifat masif dan bentrok yang bersifat huru-hara karena alasan politik, pemilihan umum hampir tidak ada, kecil lah ada. Itu membuktikan bahwa ini diterima, tidak ada masalah, bukan urusan saya. Tetapi yang Anda sebut tadi, segala cacat-cacat masyarakat yang sebetulnya bisa diatasi kalau kepemimpinan politik itu berjalan. Nah, ini yang mengalami kemelut, mengalami krisis, tidak perlu terjadi. Misalnya mendirikan international school, kita di sini pernah mendiskusikan ya. Kita akan mendidik bukan pemuda dan masa depan Indonesia, tapi sinyo-sinyo saya bilang ya. Anak-anak ini semua hi dad ya, good morning dad dan mom ya. Dan akhirnya masuk di dalam benteng yang Alamo yang memalukan itu tadi ya toh. Di situ sudah 21 tahun ternyata menjadi sumber persemaian dari nilai-nilai yang kita tolak. Dan anehnya para pemimpin politik kita tidak ada satupun yang masih komentar seperti itu. Dunia pendidikan
ya oke, mengambil tindakan pertama adalah cuma administrasi. Tapi the morality is not there. Sedangkan Bapak Pendidikan kita yang tanggal 2 Mei ini kita rayakan, Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan kita adalah ing ngarsa sung tulado, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ini semua ditinggalkan. Ditinggalkan, tidak menjiwai perundang-undangan dan pengaturan kita. So, where are we going? Kalau begini, oleh karena itu ada usul misalnya orang pemilihan umum yang dihirup-pikukkan karena terlalu transaksional ini dinyatakan batal, diadakan pemilihan umum. Saya kira too much, ongkosnya besar dan rakyat itu sudah fatigue. Nah, kalau sudah mencapai fatigue itu patah gampang. Nah, kalau patah, tidak ada orang yang bisa memulai membenarkan. Oleh karena itu, kita masih ada satu pemilihan umum lagi, yaitu memilih presiden, ya, dan wakil presiden. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih, orang yang tidak terpilih karena maunya kedudukan ini, tapi berani mengayahi, berani mengatasi problematik yang kasat mata, yang sakit tadi, yaitu hukum, penegakan hukum, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Seperti satu-satunya fatsal, satu-satunya sila di dalam Pancasila yang didambakan dan ditekankan oleh Ki Hajar, yaitu gawe kita sebetulnya tinggal melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 yang lain merupakan norma-norma. Sedangkan gawe bangsa Indonesia dalam kemerdekaan adalah melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pesan Ki Hajar, satu-satunya pasal yang mendapat pesan dari Ki Hajar itu. Iya, ini kelima ini. Iya, kelima ini saya tidak tahu yang datang, mungkin Bung Karno yang merumuskan, tapi ini yang mendapat penekanan dari Ki Hajar di dalam beberapa pendidikan. Oleh karena hari ini kita peringati. Yang kita peringati. Dan saya mengusulkan tadi senior citizen, ada sekarang menurut Mas Daud istilahnya yang baru. Orang Indonesia itu kalau menyelesaikan kan asal dikasih nama yang baik akan baik jadinya. Adi Yoswa. Adi Yoswa. Wah, para Adi Yoswa. Kalau Adi Gagadigo, Adi Yoswa. Adi Luhung, Adi Yoswa. Ya, dan ini terima kasih, Mas. Pak Daud, ini kan saya mau bacakan Pak Daud ya, karena Pak Daud pasti akan masuk ke dunia pendidikannya. Menurut hemat saya, Ki Hajar itu juga diterjemahkan di konstitusi kita itu dengan baik, Pak. Pasal 31, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini konstitusi gitu loh. Kemudian di bawahnya tugas-tugas dunia pendidikan. Itu letter bagus semua, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak Daud, what is wrong dengan kita? Apa yang salah? Biaya ada di APBN. APBN kita itu untuk pendidikan besar sekali, Mas Tom. Tiap tahun kalau 20% itu. Kalau dari 1.800 triliun, 20% itu artinya 360 triliun. Kenapa sekolah kita reot? Yang diributkan UN. Universitas kita juga mutunya tidak jelas. Biaya tinggi masih di mana-mana, Mas Daud. Belum saya bicara konsepnya. Komentar Pak Daud. Ya, saya dulu menerima jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena saya sudah punya konsep. Jadi saya tidak masuk dengan kepala kosong. Dan mengenai pendidikan, saya sudah tulis paling sedikitnya 150 artikel. Itu silahkan dibaca.
Tapi saya kira memang kita tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa masyarakat kita itu sakit. Jadi kita harus memahami sebabnya. Nah, tadi Pak Sugeng terlompat salah satu tanda, jadi makin banyak tanda bahwa sakit, tapi salah satu tanda misalnya di lembaga pendidikan yang akan menghasilkan para pejabat pegawai negeri. Itu juga di situ sudah berkali-kali ada terjadi kematian. Jadi bagaimana dari orang yang menggunakan kekerasan ini kita harapkan melayani masyarakat. Oh, itu salah satu tanda. Nah, masyarakat sakit itu bisa ditinjau sesuai dengan hari ini secara sosio-edukatif. Secara sosiologis kita harus mengerti apa kekuatan-kekuatan apa yang menguasai dinamika masyarakat. Dinamika masyarakat dikuasai oleh dua set keadaan. Pertama, keadaan yang laten, dan yang kedua, keadaan yang manifest, kelihatan. Keadaan yang laten itu adalah keadaan di mana tidak disadari proses masyarakat, kalaupun disadari secara samar-samar, dan penyadaran itu sendiri tidak mempunyai peranan yang aktif. Yang manifest itu adalah keadaan di mana kita menyadari proses masyarakat yang karena penyadaran itu memegang peranan di dalam menentukan natur dari masyarakat dan perkembangan masyarakat di dalam pikiran manusia. Kesadaran mengenai natur masyarakat dan perkembangan sosial di dalam pikiran manusia itu berupa citra, image yang dimiliki oleh manusia dan yang tentang perkembangan masyarakat di dalam pikiran manusia. Jadi pikiran manusia ini yang terbentuk, dan pikiran manusia itu sekarang terbentuk oleh segala macam informasi yang kacau balau. Jadi bila segala sesuatu dimulai dalam pikiran manusia, maka dalam pikiran manusia itulah harus ditanam benih-benih seperti yang dikatakan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan oleh karena itu kacau, pendidikan tidak bisa mengimbangi, maka menjadi sakit masyarakat ini. Jadi itu harus ditangani. Sebab pokok kedua adalah menyangkut pendidikan itu sendiri, terutama pendidikan dari keluarga. Jadi yang membuat masyarakat sakit itu adalah anggota-anggota masyarakat yang salah asuhan. Nah, orang tua sekarang itu sebetulnya dalam keadaan bingung. Bingung oleh karena standar yang mereka pegang itu ternyata tidak berlaku lagi. Kemudian di dalam diri mereka sendiri ada pertarungan nilai-nilai mana yang baik untuk dipegang. Kemudian yang lebih buruk lagi, orang tua sekarang tidak sadar atau tidak mau menyadari bahwa mereka berhak untuk menstruktur tingkah laku anaknya. Sedangkan ini ironisnya, sekarang ini informasi mengenai perkembangan karakter anak semakin banyak. Jadi mereka serahkan saja pendidikan anak itu, pendidikan anak kepada pendidikan formal. Jadi bukan hanya pembelajaran ilmu, pendidikan. Sedangkan yang diperlukan anak itu adalah pendidikan. Nah, sedangkan di bidang pendidikan formal itu semakin banyak yang melayani itu sebetulnya menganggap
profesinya itu sebagai sumber penghasilan. Jadi dia bertindak di situ bukan sebagai pendidik, sebagai pengajar saja. Sebagai pengajar saja. Karena mereka sendiri juga kadang-kadang tidak mengerti apa itu. Jadi kita harus membedakan antara pendidikan dan instruction dengan pengajaran. Jadi ini adalah dua hal pokok yang sebetulnya harus kita sadari untuk membuat masyarakat itu tidak menjadi sakit. Jadi secara sosiologis dan secara edukatif. Dan secara sosiologis itu pikiran manusia itu tidak terbina, sedangkan sebetulnya statecraft, yaitu kemampuan orang-orang yang merasa terpanggil untuk mampu membina negara, itu sebetulnya dia harus sadar juga, dia harus punya kemampuan untuk membina pikiran. Statecraft is soulcraft, jiwa. Itu kan di Indonesia Raya kan ada bait, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya baru untuk Indonesia Raya. Jadi jiwanya ini harus kita bina dulu. Tapi bagaimana orang bisa membina jiwa kalau dia sendiri tidak mengerti pentingnya jiwa itu? Dan inilah kita kembali ke elit politik tadi. Jadi jadi dia tidak merasa terpanggil, tetapi dia memanggil diri untuk duduk di situ tanpa persiapan. Jadi dia memegang jabatan itu menurut istilah istri saya dengan kepala kosong. Nah, dulu waktu saya menerima jabatan tanpa ada yang menyuruh, saya siapkan di samping membuat disertasi 3 konsep, Pak Sugeng. Pertama adalah konsep pembangunan pendidikan, karena saya di lembaga pendidikan. Di Paris itu sebagai ibu kota intelektual dunia ada UNESCO, lembaga yang menangani sekaligus ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan. Kemudian saya menyiapkan konsep pembangunan pertahanan dan keamanan. Karena kalau pendidikan itu menyiapkan masa depan, pertahanan dan keamanan itu menjaga apa yang sudah kita peroleh. Dan saya membuat itu karena saya pernah di Akademi Militer waktu revolusi, militer darurat di Sumatera, dan mengikuti kuliah strategi waktu di Sorbonne. Di antaranya kuliah dari Jenderal Giap yang memimpin Vietnam itu. Dan Jenderal Giap itu perlu saya katakan, dia adalah sebelum revolusi guru lise. Dia tidak pernah, kalau Pak Dirman dulu juga guru, tapi pernah mendapat didikan militer. Giap tidak. Dia tidak pernah dapat didikan militer. Tetapi dia guru sejarah, dan dia pelajari sejarah Napoleon. Maka itu dia bisa, dan dia pendidik itu bisa jadi pemimpin militer. Bisa, karena dia itu Kemudian yang terakhir, saya menyiapkan juga pendidikan pembangunan nasional. Jadi yang menyiapkan buat masa depan itu. Nanti saya mau kumpulin itu Pak Daud ya, konsep-konsep yang pernah dibikin itu. Enggak apa-apa, saya seneng yang lebih tebal malah. Jadi apa yang terjadi dengan kita lagi memperingati Ki Hajar Dewantoro hari ini ya, persis tanggal 2 Mei itu sekarang nih. Betul ya hari ini. Dulu nggak ada uang, yang ada isi otak sosiologis tadi itu. Ideal. Otaknya waras, terjemahannya ke masyarakat menjadi waras gitu loh. Sekarang Mas Tom, ada konstitusi yang sudah menuntun harus apa terhadap dunia pendidikan itu.
uangnya terkumpul tiap tahun 360 triliun. Kenapa Mas Tom ngerjain gini saja kok kayak susah? Kan kenapa mesti UN ribut, bawa apa namanya itu kertas ujiannya ada hilang, ada yang hilang, ada yang basah, ada segala macam. Kemudian Papua semacam itu. Ini data-data mengenai yang belum sekolah itu masih 5,88%. Kemudian yang belum bisa baca itu 6,75%. Usia 15 tahun itu masih buta huruf. 360 triliun tiap tahun, Mas Tom. Komentar Anda. Iya. Jadi memang saya kira mungkin begini ya. Apakah namanya itu pemikiran ataupun konsep mungkin sudah bagus-bagus ya, tapi ketika implementasi, nah itu kelihatannya ada masalah gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk mengimplementasikan suatu pemikiran itu sangat mungkin harus diperbaiki lah gitu. Nah kalau dalam bidang pendidikan itu barangkali saya ingin menekankan satu hal saja, peranan guru. Ya, peran guru. Dulu itu kan kita punya lembaga-lembaga yang mendidik guru. Sekarang sudah nggak ada lagi. Nggak ada, Sir. Iya, SGB nggak ada. IKIP nggak ada. Jadi sekarang ini orang menguasai ilmu, tapi si guru ini bagaimana mentransfer ilmunya menjadi mendidik, bukan mengajar ya. Itu kelihatannya ada gap gitu. Nah ini suatu hal yang saya kira harus kita perhatikan. Yang kedua, sebenarnya kita ini kan pendidikan ini kan cuma ingin membekali si anak untuk menatap masa depannya. Nah itu yang terpenting itu apa? Nah saya kan pernah membaca ini ya. Salah satu hal yang sangat penting dibiasakan pada seorang anak itu adalah keinginan untuk membaca. Jadi sekarang ini anak-anak ini kebiasaan membaca itu sudah sangat kecil gitu. Nah kebetulan saya ini punya cucu yang dapat program studi apa itu ya, pertukaran studi di luar negeri, yang saya nggak sebut negaranya ya. Itu mengeluhnya begini, matematika di Indonesia ini hebat, ya. Tapi satu hal yang dia dapat di situ adalah bahwa di kelasnya itu dibiasakan membaca buku dan kemudian didiskusikan. Coba, jadi kan ini luar biasa ini. Jadi apa namanya, suatu hal yang barangkali tidak terbiasa di sekolah-sekolah kita. Ya sekolah kita itu biasanya cuma monolog saja gitu ya, mengajari ini. Tapi tidak bagaimana si anak itu inisiatif itu mungkin masih kurang gitu. Nah saya dengar juga di Finlandia itu anak itu sejak sekolah dasar itu dibiasakan membaca, dididik membaca gitu, dan menulis gitu. Jadi sehingga membaca menulis itu menjadi kebiasaan yang rutin, yang tidak memberatkan ya. Dan dampaknya itu setiap sekolah itu mestinya harus ada perpustakaan yang bagus, yang enak orang itu membaca. Dan ini saya kira kalau kita kebetulan saya belajar di Amerika gitu ya, itu kan kampus-kampus itu kan perpustakaan itu kan luar biasa besar dan enak gitu. Jadi termasuk perpustakaan umum pun juga luar biasa enaknya gitu. Dan termasuk Library of Congress itu kan paling komplit ya, sehingga anggota Kongres nggak perlu study tour ke luar negeri kan, cukup baca di situ gitu. Nah parlemen kita ini nggak tahu perpustakaannya kayak apa gitu. Nah ini apa namanya, masalah pendidikan ini memang kompleks ya, uangnya ada ya, tapi keluhan guru itu kan, coba baca Kompas hari ini, baca demo kemarin guru-guru. Ya guru cuma honorer, bukan
tuntutannya untuk supaya diangkat. Nah ini kan kasihan gitu ya. Kasihan bagaimana dia bisa mendidik dengan baik. Belum lagi, mohon maaf ini, mereka barangkali juga belum sekolah pendidikan yang dilandasi oleh guru tadi, SGB, PGA, IKIP, menjadi sekolah umum semuanya kan sekarang itu demikian. Nah jadi saya ingin menekankan, ingin mengajak sebenarnya, kalau kita filosofinya pendidik itu cuma satu ya, kalau kita ingin mendidik anak itu adalah menyadari bahwa kita ini berdosa, ya berdosa kalau pendidikan anaknya itu tidak sesuai dengan masa depan anak itu. Nah ini orang agama kan harus begitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro keadilan sosial oke lah. Saya cuma mengatakan berdosa gitu. Nah karena apa? Manusia ini kalau kita lihat Jepang misalnya, Jepang itu kan negara yang tanpa sumber daya alam segala macam, tapi karena pendidikannya luar biasa bagusnya, maka dia bisa melebihi negara-negara lain yang mengkayakan sumber daya alam gitu. Dan Jepang ini hebat. Saya waktu diambil S2 di Hawaii, teman saya itu dia itu tidak mengejar gelar. Ya, padahal saya maunya cepat dapat kredit, dapat gelar, dia tidak peduli. Ya pokoknya saya diperintahkan belajar ini, terus pulang. Nah ini kan berbeda dengan kita kan. Yang penting kita ini gelar, ya, gelarnya dibeli dan panjang-panjang gitu kan gelarnya itu. Panjang-panjang. Dan saya ingat senior saya, Insinyur Sanusi, itu ngasih nasihat, saudara semua kalau sudah di masyarakat, itu yang namanya ijazah itu berani nggak Anda robek? Ya, dirobek, bertarung sebagai manusia. Nah itu baru namanya hebat. Ini nasihat senior HMI, Insinyur Sanusi. Ya, terima kasih. Mas Hari, jadi ini makin mengerucut ya Mas Hari ya. Artinya Mas Hari yang sakit elit, ternyata Mas Daud otaknya masyarakat ini adalah efek daripada yang masuk di otaknya manusia gitu. Jadi memang sakit yang masuk di sini gitu. Jadi Mas Hari ini saya masih merisum itu ya. Ini sengaja saya terbitkan ini supaya ini orang-orang ini pada membaca dan mengantongi ini konstitusi, karena saya bolak-balik baca mana yang jelek gitu, nggak ada. Lalu kalau saya baca APBN itu tahun ini kan 1.800 triliun. Jadi pemerintah itu punya duit di mana, di lemarinya itu 1.800 triliun. Ini yang harusnya menggerakkan ekonomi termasuk pendidikannya di masyarakat yang nilainya itu mengakumulir bisa membuat namanya GDP 9.000 triliun. Bayangkan kalau dia tadi implementasinya bagus, mungkin bukan 9.000 triliun jadinya, bisa double digit gitu loh Mas. Ya ini kembali salahnya di mana Pak Hari? Kok gampang ini duitnya ada, udah dialokasikan dengan baik. Kenapa Papua seperti itu? Nggak usah jauh-jauh. Ya toh, di sekitar Jakarta saja masih kayak begitu. Lalu menterinya kok guyu-guyu terus, gitu loh, Mas Hari. Ya, saya kira kesalahannya karena semua sarana yang material itu ada, tapi tidak ada yang melaksanakan dengan karakter, dengan watak, ya, watak yang ikhlas, yang patriotik, yang jujur, tidak koruptif, itu tidak ada. Anda sekarang karena pembangunan tahu banyak building sekarang ini, ya. Ada green building, ada modern building, comfortable building, beautiful building, tapi karakter building tidak ada. Tidak ada alokasi dan waktu yang diberikan untuk karakter building dalam, yaitu pengajaran saja maksimum, tidak ada pendidikan. Dan building yang kedua, dan ini memang juga berbahaya,
karena kita bisa terpecah ialah nation building. Terus dua building ini tidak dibangun, yang dibangun another buildings yang wah bisa dipamerkan. Tapi yang dua ini memang tidak bisa dipamerkan, tapi ini intinya yang mengelola. Nah, karakter menjadi penting karena para penyelenggara, para elit itu tidak hanya kenis, tidak hanya knowledge ya, tidak hanya pengetahuan, tapi pengetahuan itu disampaikan bersama karakter dan dilakukan dengan karakternya, integritasnya. Sebab secara bergurau, kalau kenis sekarang ini, kalau tidak tahu kan bisa tanya Mbah Google. Mbah Google, tanya jawab ya toh. Daud Yusuf lahir tanggal mana? Ada sudah, ya toh. Nulis berapa ratus buku, ada. Mbah Google yang jawab sekarang ini. Ini gemampang. Jadi merasa jagoan karena di kantongnya bawa Mbah Google. Nah, karakternya yang tidak ada. Kenisnya tadi, knowledge-nya tadi untuk mengelabui orang, untuk memokroli orang. Ini yang saya kira menjadi penting sekali di dalam karakter building kita yang akan datang. Keadaan ini harus di stop. Oleh karena tadi saya pesan, apakah sisa pemilihan umum yang akan datang, yaitu pemilihan presiden, kita bisa mendapatkan presiden dan wakil presiden bersama timnya yang berani, mempunyai karakter dan berani mengangkat soal ini. Atau hanya hasil dari kompromi. Hasil dari kompromi. Kompromi dari partai-partai yang basically di Indonesia ini sedikit sekali yang betul-betul demokratis ya toh. Why? Terus partai yang masih mempunyai dewan suro atau mempunyai parlemen kayaknya. Dewan yang tertinggi itu ya memang tidak bisa membawa suara demokrasi. Ya kan? Maksudnya Dewan Suro yang menentukan lah. Dewan Pembina macam-macam. Pembina yang menentukan ya. Kita sudah apa? Siapa yang membina mereka? Oh, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Atau ideologinya yang abstrak begitu. Nah ini yang harus diperbaiki, dan oleh karena itu orang yang akan datang ini betul-betul orang yang tidak usah kurang ajar, tidak usah gegap gempita, tapi membypass itu. Come on, we go together, karakter, dan dimulai membenahi tertib hukum. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesejahteraan rakyat. Itu saja. Dengan keikhlasan dan kejujuran. Itu menurut saya yang menjadi sebab mengulang, menangisi hasil pemilihan umum bagi mereka yang tidak terpilih sudah sia-sia ya, karena itu akan mengakselerir transaksional lagi ya, kita sudah terlalu capek untuk itu. Itu saya punya catatan. Sekarang yang menjadi mengambil alih pendidik dari yang seharusnya tadi itu sangat mudah gitu, sehingga HP, tontonan di televisi. Makanya saya tidak heran kalau audiens saya kalau mendengarkan cara kita bicara itu tidak suka, karena bicara kita ini bahasa Indonesia yang lurus,
perkembangan logikanya ada, tidak sebarang. Coba Pak Daud, lihat generasi Google kalau bicara, termasuk yang di TVRI, termasuk segala macam. Misalnya, aku itu bahasa Jawa, sekarang itu aku dipakai, aku tidak begitu. Itu kan nggak enak. Saya tidak melakukan itu, bukan aku tidak melakukan itu. Kamu, Anda, malah dulu kan ada kalimat. Nah karena ini Mbah Google, jadi mau apa? Library tadi tidak ada. Di Seoul itu ada library IT yang terbesar di dunia, Pak. Jadi tapi 360 triliun kalau disisihkan tiap tahun 2 triliun untuk library, Mas. Itu nggak kira-kira dah yang bakal kita bangun. Mas Daud, komentar. Ya, ini Mbah Google itu membangun pemahaman yang keliru, yaitu anak-anak yang biasa mengikuti Mbah Google itu mengacaukan antara informasi dengan pengetahuan. Jadi yang mereka dapat itu informasi sebetulnya, sedangkan yang mereka harus cari pengetahuan. Nah, itu melalui membaca tadi yang kurang itu. Saya kira bukan salahnya uang. Selalu saya katakan uang itu menyusul sesudah konsep ada, dan konsep ini yang tidak ada. Konsep itu sebenarnya citra yang dibangun berdasarkan satu pikiran tertentu. Nah, pikiran ini sebetulnya sudah tertulis di dalam bahan-bahan yang mendahului kemerdekaan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan mengingatkan supaya kita itu memikirkan bagaimana manusia bertingkah laku, how men behave, bukan how market behave. Bagaimana pasar bertingkah laku. Jadi kita itu ditentukan oleh pasar. Sebetulnya pasar ditentukan. Jadi ini salah satu sebab, pokoknya adalah saya pikir kita harus kembalikan pendidikan itu dibuat sentralistis. Nah, memang pendidikan masalah setiap orang, termasuk masalah setiap daerah. Tapi tidak semua orang, setiap daerah itu tahu apa itu pendidikan. Nah, kita banyak tidak sedikit tanpa sadar menghilangkan karakter pokok seperti yang dikatakan Pak Harican. Misalnya, kita merubah pandu jadi pramuka. Pada waktu saya kecil, menyanyikan Indonesia Raya, di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Saya sadar, rupanya yang dimaksud pandu itu saya. Tapi sekarang pramuka, waktu menyanyikan itu, dia tidak merasa dirinya jadi pandu. Dia pramuka bukan pandu. Padahal ini karakter pokok menjadi pandu ibuku yang melahirkan semua itu. Nah, kemudian kita sendiri yang membuat kita rendah diri. Pemerintah tidak ada di dunia ini pemerintah yang mendirikan international school seperti kita. Kita dulu yang sekarang sudah dihapus karena waktu itu saya bicarakan di muka Mahkamah Konstitusi, suka dihapus. Jadi kita bukan membuat seperti kata Pak Harican orang Indonesia, tapi orang asing yang ada di Indonesia. Dan apa ukuran internasional tuh? Inggris, mengapa nggak Perancis, mengapa nggak Jerman? Kenapa nggak Mesir? Iya, ya itulah. Jadi ini tapi ini sudah dihapus. Tapi nama saya setiap memeriksa kesehatan saya lewat di Cikini, Rumah Sakit Internasional. Salah satu sekolah yang dulu dinyatakan masih ditulis di situ International Indonesian High School, masih ditulis. Jadi inilah kesalahan bahwa memang ada uang untuk departemen, untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi tidak ada konsep melaksanakan itu. Jadi konsep ini mengenai Jepang. Jepang itu betul-betul memperhatikan pada pendidikan.
kita jangan lupa pada waktu Kaisar Hirohito mendengar laporan akibat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dia menanyakan apakah ada guru yang masih hidup, bukan apakah ada jenderal yang masih hidup, apakah ada guru yang masih hidup. Jadi bagi dia itu pendidikan itu penting, dan ini yang menyelamatkan dia dari desakan gantungan Soviet Uni kepada MacArthur. MacArthur mengatakan ini orang yang mengingat guru ini itu orang yang berbudaya. Jadi dia digantung. Jadi pendidikan itu yang menjadi bukan pengajaran, tapi bukan kebetulan kalau itu. Nah, ini sekarang juga perlu kita pikir semakin banyak permintaan untuk memisahkan lagi kebudayaan dari pendidikan. Padahal pendidikan itu yang meneruskan kebudayaan. Dan dulu pernah dipisah waktu zaman Gus Dur. Dipisah sehingga pendidikan itu bergerak dalam alam yang kosong. Apa yang diajar kalau tidak nilai? Nilai kan kebudayaan. Kebudayaan dijadikan barang dagangan masuk ke pariwisata. Nah, sekarang dikembalikan, tapi setelah dikembalikan orang yang bertanggung jawab di kementerian itu juga bingung bagaimana menyatukan itu. Sampai sekarang masih ada itu. Jadi sebetulnya bukan tidak ada, di pendidikan itu bahayanya pendidikan nasional yang kita jalankan sekarang tanpa konsep. Inilah yang penting. Mas Tom, ini menit-menit terakhir Mas Tom ya. Jadi hari ini kan kita mengenang Ki Hajar Dewantara, dunia pendidikan kita. Kita tidak juga mempunyai pretensi kita nggak maju ada di sana sini. Tapi ini kita hari ini kan menekankan kenapa sih kok masyarakat masih sakit juga ini. Pendidikan kita juga masih sakit. Kita menuju ke yang sehat itu kan begitu Mas Tom ya. Jadi kita akhiri ya, kita bertiga, ke anda bertiga. Saya ulangi lagi ini, uangnya ada. Yang mau mengerjakan ada, guru ada yang siap. Mas Daud bilang nggak ada konsepnya. Susahnya apa bikin konsep dengan uang 360? Nggak usah mikir sendirilah, itu si Menteri Pendidikan. Nengok kanan kiri aja. Kasih di mana gitu, jadi konsep. Mas Tom, setiap menteri ganti lagi kebijakannya. Belum nyari duit dari buku wajibnya dan lain-lain. Mas Tom, ini semua harus diakhiri, dan mumpung kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, agak sedikit memberi penekanan di bidang itu, dan juga penekanan kepada anak-anak muda generasi Mbah Google itu, berbahasa Indonesia lah yang persis seperti grammarnya yang harus gitu loh, Mas Tom. Jadi memang mungkin kita sudah sepakat ya bahwa pendidikan itu merupakan suatu titik sentral kemajuan sebuah bangsa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencontoh orang lain itu kan sebenarnya tidak sulit. Dan memang ya tetangga kita Singapura saja, misalnya Lee Kuan Yew, itu kan pada waktu mulai memimpin Singapura, perhatian itu adalah pendidikan usia dini. Usia dini. Di negara-negara lain juga usia dini ini menjadi perhatian gitu. Nah, tapi kita kan mungkin terlengahkan usia dini ini. Dan barangkali kita waktu zaman kita sekolah dulu, misalnya ada pendidikan budi pekerti misalnya, ya sekarang kan sudah nggak ada lagi. Nah, ini penting untuk merubah perilaku anak didik sebenarnya. Jadi oleh karena pendidikan yang bagus itu harus bisa merubah perilaku si anak, ya, dari kebiasaan yang kurang baik menjadi baik. Nah, ini barangkali yang harus ditekankan di pendapat perhatian, bagaimana uang yang sebesar itu dapat memberikan suatu manfaat yang besar, dan barangkali juga strategi pendidikan kita
itu kembali seperti negara lain, tolong jangan lupa early education itu, early child education itu. Karena kalau sekolah taman kanak-kanak SD sudah beres, barangkali sudah tertanam kebiasaan yang bagus, misalnya kebiasaan membaca. Sekarang ini kan membaca kan gudang ilmu itu kan dari publikasi, dari buku dan lain sebagainya. Itu barangkali dia sudah bisa jalan sendiri untuk mencapai cita-citanya gitu. Tapi kalau ini tidak dibiasakan, yaitu tadi orang gemampang tadi cuma mencari informasi melalui komputer tadi gitu. Alright, Gitu. good. Ya. Anda akhiri, Mas Hadi. Ya, saya kira kita memang harus mengenang para pendidik kita sebelum kemerdekaan yang telah mempersiapkan, turut mempersiapkan generasi yang memimpin Indonesia permulaan. Karena semua itu, pemimpin-pemimpin itu ternyata kan bukan didikan melulu dari government punya, tapi swasta dasarnya. Apakah itu kayu taman, apakah itu taman siswa. Ya, kalau di Bandung itu siapa? Ibu Kartika, Ibu Nantas, ya, dan lain-lainnya itu dari swasta. Tapi pemerintah sekarang ini mau etatis, ya, lagi kembali, tapi tidak ada orangnya, tidak ada konsepnya, kebanyakan uang. Ini menjadi penyakit. Nah, oleh karena itu, ini semua kesalahan saya kira nanti mudah-mudahan kita bisa diskusikan sebelum ada pemilihan presiden dan lain-lainnya untuk titip sistem kenegaraan kita ini yang sekarang ini kan bukan presidensial, bukan parlementer, negara bukan kan begitu. Padahal kita dasarnya adalah sistem sendiri, sistem MPR. Apakah kita tidak kembali ke MPR lagi? Karena di sana ada unsur wakil yang tidak mungkin turut dalam pemilihan, tapi adalah orang-orang yang arif bijaksana yang meliputi seluruh Indonesia. Ada tokohnya, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan lain-lainnya. Ini tidak bisa, pilihlah aku kan saru kalau orang-orang besar seperti ini. Tapi mereka ternyata masih dibutuhkan dalam sistem Indonesia. Terus waktu kita merdeka sekaligus merangkum segala nilai-nilai Sabang Merauke ini yang begitu plural. Jadi kalau itu cuma one man one vote dan di parlemen politis, ya jadinya seperti ini. Oleh karena itu kembalilah ke sistem sendiri, sistem MPR, yaitu sistem gotong royong. Are we going to, misalnya di dalam perdebatan gitulah, mulai dilontarkan. Terima kasih, Mas. Nah, Bapak sekalian, memang seyogianya ini 1 jam lagi, jadi saya bisa gabungkan masyarakat yang sakit itu karena sistem politik atau nanti segala macamnya. Tapi saya akan sambung lagi, khususnya untuk para panelis dari siapa tadi, Adi Yuswo. Para Adi Yuswo. Jadi sekaligus saya ingin mengadres ini kepada audiens saya dan para pendidik, terutama ini pendidik ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang, juga para santri-santri di madrasah-madrasah, para guru-guru yang lepas dengan kesulitan hidupnya sekarang ini. Mari kita coba berangkat dari awal cita-cita kita itu, dan kita nggak usah mikir. Bacalah ini konstitusi kita yang saya bacakan saja di antaranya tadi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jangan dilupakan itu. Dan berikutnya, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Masih banyak, Bapak sekalian, pasal-pasal yang saya mengadres guru, pelajar, dan moga-moga ini bisa ditaruh di mbah Google gitu. Jadi kalau mau nyari informasi mengenai ini bisa diklik di mbah Google. Moga-moga episode ini membawa manfaat dan jangan bosan mendengarkan dari para adioswa ini, karena di samping kita menyampaikan urun rembuk, tapi kita juga ingin termasuk berbahasa Indonesia yang baik, termasuk menyusun grammar yang baik dalam tutur kata, termasuk dalam pendidikan budi kerti, dalam ketika menyampaikan sesuatu, ketika berdialog sesuatu, dan seterusnya. Insya Allah besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.